Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Jaya Pratama, NPI 14219000007, akan menjelaskan tentang kerja praktek yang kedua, yaitu di PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari, yaitu pada divisi servis. Baik, langsung saja. Tujuan kerja praktek di PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari yang pertama, mengetahui pelayanan after sales, yaitu dalam bidang servis di PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari. Lalu yang kedua, mengetahui program servis di PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari. Dan yang ketiga, mengetahui sistem manajemen dan quality control di PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari. Tentang PT Citra Cakra Persada. PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari merupakan salah satu perusahaan ATPM atau agen tunggal pemegang merek Honda yang berlokasi di Jalan Jemur Sari nomor 213 Surabaya, Jawa Timur. PT Citra Cakra Persada awalnya bernama PT Mandala Mandiri Motor yang diresmikan oleh Mr. Kenji Otaka selaku Presiden Direktur Honda Prospect Motor pada tanggal 3 Juni 2005 dengan Direktur perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Purnomo Anggara. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2014, PT Mandala Mandiri Motor di handover menjadi PT Citra Cakra Persada di bawah kepemimpinan Bapak Sukaman Hadianto selaku Direktur perusahaan PT Citra Cakra Persada. Untuk pelayanannya Honda Jemur Sari dalam pelayanannya melayani 3S, yaitu sales, service, dan spare part. Dengan karyawan lebih dari 100 orang. Dalam hal servis kendaraan, divisi servis Honda Jemur Sari juga menyediakan pelayanan home service, emergency service, dan pick up service yang bisa memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Beberapa merek mobil yang dilayani sekarang adalah Brio, Mobilio, BRV, HRV, CRV, City, Civic, Accord, Freed, Jazz, Stream, dan Odyssey. Nah, untuk struktur organisasinya di bagian divisi servis ya ini ya tentunya. Itu yang di atas ada service manager, lalu ada service instructor atau instruktur dealer. Di bawahnya lagi ada foreman, lalu mekanik. Terus dan di bagian umum yang setara sama mekanik itu ada toolman, ada driver juga. Lalu di sebelah di bawahnya service manager itu ada juga service advisor. Program K3 di PT Citra Cakra Persada atau Jemur Sari. Yang pertama, penerapan 5S, yaitu Seiri atau ringkas, yaitu menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan lagi di tempat kerja. Seiton atau rapi, setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Seiso atau resik, bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Seiketsu atau rawat, semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkan di tempat kerja tepat waktu. Terus Shitsuke atau rajin, lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan lakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Faktor bahaya yang pertama ada kebisingan. Jenis kebisingan yang ada di Honda Jemur Sari yaitu timbul dari kendaraan yang keluar masuk ke bengkel ya. Terus untuk penerangannya, untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan di Honda Jemur Sari menggunakan sumber penerangan lampu dan penerangan alami yaitu cahaya matahari. Warna dinding pada bengkel berwarna biru muda. Terus untuk tekanan panas, sumber tekanan panas selain berasal dari lingkungan kota Surabaya yang panas, juga berasal dari mesin kendaraan yang masuk. Jadi mesinnya kan pasti panas ya. Terus ada debu, sumber debu berasal dari ban kendaraan, komponen understyle, dan hasil gerinda. Potensi bahaya yang pertama kebakaran. Nah, jelas untuk penyebab kebakaran ini bisa jadi konsleting arus listrik, karyawan yang merokok, ataupun dari tumpahan bahan bakar ya. Terus peledakan itu yang menimbulkan terjadinya peledakan adalah penggunaan tabung gas untuk perbaikan spare part. Terjatuh bisa terjadi pada tenaga kerja bagian sporing saat lift yang dinaiki terdapat sisa oli ataupun grease, jadi akhirnya licin liftnya, terus terjatuh. Bisa terjepit yang dapat menimbulkan bahaya terjepit misalnya pada saat memutar roda kendaraan. Ini rawan terjadi terjepit pada tangannya.
Terus terjepit lift juga bisa. Jadi waktu saat memasang liftnya itu belum sempurna, itu ada yang menaikkan liftnya. Terus potensi tertimpa pada benda berat terjadi yaitu saat pemeriksaan komponen understell. Makanya ini disarankan untuk memakai helm pengaman saat pemeriksaan understell atau kaki-kaki atau di bawah kendaraan. Terus tertabrak, yang pasti yang berpotensi tertabrak ini tertabrak dari kendaraannya yang keluar masuk ya. Alat pelindung diri yang pertama ada safety shoes, masker, topi atau helm kerja, sarung tangan, kacamata safety, dan wearpack Honda. Nah, kita langsung masuk ke program servisnya. Yang pertama ada free service, adalah program servis gratis yang diberikan oleh HPM atau Honda Prospect Motor kepada pelanggan mulai free service 1000 sampai 50.000 atau 4 tahun pemakaian kendaraan, mana yang tercapai terlebih dahulu. Jadi ini misalkan kilometernya masih 30.000 tapi sudah 4 tahun, ya itu free service-nya yang tercapai 4 tahun itu. Terus program ini memberikan kebebasan biaya jasa servis kepada pelanggan, tetapi pelanggan masih diwajibkan untuk tetap membayar spare part yang digunakan. Jadi untuk jasanya ini free dan bayar untuk beberapa spare partnya, mulai dari kayak oli, pembersih atau cleaner itu. Terus program ini akan tidak berlaku apabila sudah melewati ketentuan yang ditentukan. Nah, ini programnya tidak berlaku jika ada yang diabaikan, kayak contoh aja masa berlakunya kan 4 tahun. Nah, itu misal kilometernya masih sedikit 10.000 tapi udah lewat dari 4 tahun, ya tetap tidak bisa dipakai. Yang kedua ada servis berkala, adalah program servis perawatan berkala setiap kelipatan 10.000 km. Pelanggan diwajibkan membayar biaya jasa servis dan spare part yang digunakan. Biaya jasa servis berbeda-beda tergantung pada kelipatan kilometer dan jenis kendaraan tersebut. Nah, yang kalau program servis berkala ini pelanggan itu membayar biaya jasa dan biaya spare partnya juga. Tiap-tiap kelipatan perawatan berkala itu berbeda-beda dan tergantung jenis mobilnya juga. Terus yang ketiga, program servis ada yang namanya paket cermat, yaitu cerdas dan hemat. Adalah program servis perawatan berkala yang ditunjukkan kepada pelanggan untuk membeli paket perawatan berkala sesuai dengan yang tercantum pada buku garansi dan perawatan dengan harga lebih hemat dibandingkan dengan harga normal. Nah, ini poin yang pertama, itu dia itu lebih hemat. Terus paket hemat 1 merupakan paket suku cadang untuk perawatan berkala selama 4 tahun atau 50.000 km. Nah, ini biasanya ada pada mobil baru. Waktu beli itu biasanya Honda Brio, Mobilio itu dapat untuk program paket hemat atau paket cermat ini. Lalu yang kedua ada paket hemat 2 yang merupakan paket suku cadang untuk perawatan berkala selama 8 tahun. Nah, ini yang kedua sama. Jadi dari awal pembelian itu sampai 8 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu. Terus ada juga yang namanya paket cermat mini, adalah program perawatan berkala yang memiliki jangka waktu 1 tahun yang dapat dibeli pelanggan setelah mobilnya mencapai 40.000 km untuk tanggal faktur di bawah 1 Agustus 2018 dan untuk tanggal faktur di atas 1 Agustus 2018 bisa dimulai pada 60.000 km. Paket cermat mini merupakan pengembangan dari paket cermat, yaitu paket cerdas dan hemat yang telah diperkenalkan sebelumnya. Paket ini juga berlaku untuk melakukan perawatan berkala di seluruh bengkel resmi Indonesia. Jadi paket cermat mini ini adalah ilustrasinya seperti ini. Jadi pelanggan itu membeli paket ini di awal. Misal nih untuk perawatan berkala 60.000. Nah, itu nanti yang 70.000 sudah free untuk servis dan oli dan beberapa spare part sesuai perawatan berkalanya. Jadi waktu servis berikutnya tinggal membawa sertifikat yang telah didapat saat pembelian paket cermat mini tersebut. Nah, ini ada daftar harga untuk paket perawatan berkala. Ini sudah update terbaru ya, yaitu pada 10 Maret 2022.
sudah termasuk PPN 11%. Nah, jadi ini memang lebih hemat dari segi biayanya ya. Untuk yang di atas ini ada daftar paket hemat dari awal pembelian, yaitu ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun juga. Terus yang di bawah ini ada paket perawatan berkala, yaitu paket cermat mini. Ini ya tiap-tiap mobil meskipun sama kayak misal ini Brio, ini harganya berbeda karena ditentukan jenis jenis transmisinya juga. Karena untuk transmisi manual, matic dan CVT itu berbeda. Lalu ini ada beberapa daftar part yang diganti. Nah, kita ambil contoh ini untuk Mobilio manual. Ini untuk perawatan berkala 40 dan 50.000. Untuk item yang didapat ini oli mesin, terus filter oli, ring oli dapat, terus busi juga dapat, sama brake grease ini adalah stemped untuk pelumasan remnya. Terus untuk servis 50.000 itu dapat oli mesin, ring oli, sama brake grease untuk pelumasan di rem. Nah, yang membedakan sama Mobilio tipe CVT ini adalah di CVT ini itu ada oli transmisinya. Dia menggunakan transmisi CVT yang wajib diganti setiap 40.000 km. Makanya harganya pun juga lebih mahal yang tipe CVT. Ini yang untuk tipe mesin turbo. Yang membedakan adalah setiap kali perawatan untuk mesin turbo sendiri itu pasti dapat yang namanya engine cleaner. Nah, engine cleaner ini adalah cairan pembersih yang akan dimasukkan ke tangki bensin. Nah, nantinya dia itu yang berfungsi untuk membersihkan bensin, terus membersihkan ruang bakar, membersihkan injektor, sama mengurangi kadar air yang ada di dalam bensin, yang ada di dalam tangki bensin tersebut. Terus ini ada unit masuk dan insentif. Nah, ini pada bulan Mei kemarin ya. Ini untuk oli mesin aja. Ini beberapa ini merupakan perolehan dari saya sendiri pada bulan Mei ya. Yang pertama untuk oli gold saya mendapatkan 483,5 liter. Gold ini SAE-nya 0W20. Terus yang blue ini SAE-nya 5W30 dan yang green 10W30. Yang blue ini saya dapat 96 liter. Terus yang green ini 84 liter. Terus TOB ini ada baterai atau aki, tayar atau ban, sama kampas rem depan. Untuk akinya saya telah menjual 13, terus bannya menjual 4, sama kampas rem depan terjual 6. Terus untuk beberapa pertambahan, yang pertama ada engine cleaner tadi, saya menjual 73, terus ring olinya 171, sama filter oli 146. Terus ada beberapa filter, yang pertama filter udara atau air filter terjual 40, AC filter atau filter AC 15, terus filter AC kit ini yang ada tutupnya ya, ini terjual 2 saja. Terus ada cleanernya juga, ini ada 2, brake cleaner atau pembersih kampas dan disc brake, sama evap cleaner untuk pembersih blower AC. Untuk pembersih kampas rem ini terjual 74, sama evap cleaner atau pembersih blower AC terjual 8. Terus ada beberapa part yang lain juga, itu yang wajib di kerjakan. Kalau full strainer ini biasanya dilakukan pada saat servis berkala 80.000, ini terjual 9. Terus brake fluid ini minyak rem terjual 58, dan grease ini stemped untuk melumasi rem terjual 80. Nah, untuk perhitungan unit masuknya, saya waktu bulan Mei itu ada nerima 249 unit. Perolehan jasanya 136.656.497 rupiah, dan targetnya itu 129.031.058 rupiah. Dan kalau dipresentasikan ini sudah melampaui target ya, yaitu 105,9%. Dan untuk perhitungan insentifnya, dia akan mendapat 1.708.206 rupiah. Nah, ini ada SA score ya. Nah, SA score ini bisa juga dipakai sebagai
survei kepuasan pelanggan juga bisa, karena di sini ada skor yang dari penilaian pelanggan. Nah, ini ada beberapa, misalkan ini total responden, ini maksudnya total orang yang disurvei itu 20. Terus untuk nilai appointment-nya ini 600-an, reception-nya 900, service time 800, delivery 900-an, service quality-nya 900-an, sama dealer facility 900-an. Nah, ini kalau diakumulasikan untuk SACS score atau penilaian customer ini di angka 906, dan SASST score atau SA standard service transaction-nya ini 97,10. Jadi termasuk bagus juga. Untuk kesimpulannya, dari hasil selama melakukan praktik industri di bengkel PT Citra Cakra Persada atau Honda Jemur Sari di Jalan Jemur Sari nomor 213, yang pertama, penulis bisa mengukur dan mengetahui kapasitas pekerjaan yang dapat dilakukan service advisor per bulannya. Yang kedua, penulis bisa mengetahui alur manajemen keuangan yang didapat setiap bulannya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.